Pelabuhan Teluk Bayur ini teman-teman. Jadi seperti ini untuk penampakan pelabuhannya. Jadi ini arah ke pesisir selatan ke kanan kita ini. Nanti kita akan ke pesisir selatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajri Gustanda. Nah, hari ini hari Minggu teman-teman. Kita akan melakukan perjalanan menuju ke Kota Padang. Lebih tepatnya di tanggal 15 Juni 2025. Jadi hari ini menunjukkan jam 10:24 kita berada di Kenagarian Koto Gae Gugua, dan ini di sebelah kanan kita ini kita melewati SMA Negeri 2 Sumatera Barat yang terletak di Kenagarian Koto Gae Gugua ini. Jadi untuk hari ini nantinya kita akan melewati Kota Padang menuju ke pesisir selatan teman-teman. Bakalan seru sekali untuk perjalanan hari ini bersama dengan Abang Ngebolang Bus Channel. Dan ke kiri sana menuju ke kantor Bupati Kabupaten Solo ya teman-teman. Jadi kita berada di kawasan Kabupaten Solo. Ini lebih tepatnya kita memasuki daerah Kayuaro ini teman-teman. Yuk lanjut lagi perjalanan kita. Nanti kita juga akan berkunjung ke wisata Mandeh dan juga akan melihat keindahan pesona dari daerah Painan yang terletak di daerah pesisir selatan. Jadi bakalan seru sekali untuk perjalanan hari ini. Ini juga terlihat keberangkatan di Sumbar menuju ke perantauan teman-teman. Jadi bakalan seru juga ini. Kita akan melihat keberangkatan bis di sepanjang perjalanan kita via si Tinjau Lawi nantinya. Dikarenakan pada jam sekarang ini jam-jam keberangkatan bis Sumbar menuju ke perantauan. Nah, ini di sebelah kiri kita juga terlihat hamparan persawahan di daerah Kayuaro. Di depan sini kita sudah sampai di Bukit Putih ini teman-teman. Jadi sekarang ini kita akan bertemu dengan jalan lama kembali. Nah, kalau belok ke kiri ini menuju ke kantor bupati juga bisa ya teman-teman lewat jalan lama ini. Tadi yang kita lewati tadi jalan baru teman-teman. Nah, ini untuk ke kanan ini kita akan menuju ke Lubuk Selasih. Ini di Kenagarian Batang Barus kita melakukan perjalanan teman-teman. Wah, alhamdulillah di depan sana sudah mulai agak cerah untuk perjalanan kita ke Kota Padang. Nah, ini terlihat kembali untuk keberangkatan bis Sumbar menuju ke perantauan. Kita menuju ke Kota Padang nantinya juga akan melewati tikungan ekstrim si Tinjau Lawi ya teman-teman. Dan ini kita sudah memasuki daerah Lubuk Selasih ini. Jadi di depan sini kita juga akan bertemu dengan Polresta Kabupaten Solo. Alhamdulillah juga sangat cerah sekali di siang hari ini teman-teman. Dan untuk Polresta berada di sebelah kiri kita ini. Di depan kayaknya ada pemeriksaan apalagi apel saja, kita kurang tahu juga ini teman-teman. Ramai juga polisi yang berdiri di depan Polres ini. Yuk kita lanjut lagi, tidak ada pemeriksaan, kita hanya lewat saja. Belok ke kiri ini menuju ke Alahan Panjang ya teman-teman. Kita juga bisa menuju ke kebun teh dan juga melihat Danau Kembar ke kiri sana. Dikarenakan kita mau menuju ke Kota Padang, kita akan lurus saja ke depan sini. Jadi nantinya kita akan isi bahan bakar dulu di Lubuk Selasih ini teman-teman. Setelah itu baru kita melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Padang untuk menuju ke Pulau Mandeh nantinya. Setelah itu baru kita menuju ke Painan. Nah, ini di kanan kita ini ada Pertamina Lubuk Selasih. Jadi kita akan menuju ke pom bensin dulu untuk melakukan isi bahan bakar. Setelah itu baru lanjut lagi perjalanan kita menuju ke Kota Padang via si Tinjau Lawi teman-teman.
Untuk motor tidak terlalu antri di sini, jadi kita akan ambil ke kanan ini saja untuk antrian BBM-nya ya teman-teman. Nah, ini kita akan isi bahan bakar dulu di Pertamina Lubuk Selasih ini. Nah, hari ini kita berada di Pertamina Lubuk Selasih. Ini juga ada unit pariwisata ini teman-teman. Itu yang arah ke kota Solo, dan ke kanan ini arah ke kota Padang. Jadi ini abang Bolang lagi isi bahan bakar dulu ya teman-teman. Kita tungguin di depan sini sembari melihat bis keberangkatan bis Sumbar ini dari arah kota Padang menuju ke Terminal Bareh Solo. Kalau ada kita huntingin sebentar di sini. Nah, itu dari kejauhan terlihat unit E-Pastar teman-teman. Unit tujuan Palembang. Wih, gokil. Nah, ini abang Bolang sudah selesai melakukan pengisian bahan bakar. Kita lanjut lagi perjalanan di jam 10:37 ini teman-teman. Yuk, bismillah lagi ini. Dan di perjalanan kali ini nantinya kita akan melewati jalan yang lumayan ekstrim ya teman-teman. Dan ini di sebelah kanan juga terlihat keberangkatan bis Sumbar menuju ke perantauan. Itu unit NPM teman-teman, Mutia Putri Mulia. Yuk kita gaskan lagi, kita akan menuju ke perbatasan dulu. Di perjalanan kita hari ini menuju ke kota Padang, nantinya kita juga akan bertemu dengan truk-truk bermuatan berat yang mengangkut batu bara teman-teman. Bakalan banyak sekali yang akan kita temukan di sepanjang perjalanan kita menuju ke kota Padang. Nah, itu di sebelah kanan juga terlihat truk tangki ya teman-teman. Nah, ini juga banyak truk yang lagi parkir di sebelah kiri kita ini. Jadi seperti ini untuk pemandangan kita menuju ke kota Padang teman-teman. Sangat banyak sekali nantinya kita akan menemukan truk-truk bermuatan berat seperti ini. Dan ini kita akan terus lanjut lagi perjalanan kita menikmati pesona keindahan perjalanan dari Kabupaten Solo ini menuju ke kota Padang via Sitinjau Lawi. Jam 10:50 ini teman-teman, kita sudah sampai di perbatasan Kabupaten Solo dengan kota Padang.
Nah, ini dilambangkan dengan markisah dan bengkoang ya teman-teman. Di sini kita sudah memasuki Kota Padang teman-teman, dan dari sini kita akan melewati turunan sampai ke Kota Padang yang lumayan ekstrim untuk tikungannya. Nah, seperti ini untuk tikungan di sepanjang perjalanan kita menuju ke pusat keramaian Kota Padang teman-teman. Jadi turunan semua sampai ke bawah sana. Nanti kita juga akan melihat untuk flyover si Tinjau Lawi teman-teman, sampai mana untuk tahap pengerjaannya. Di sini kita akan masih terus menikmati pesona dari tikungan yang lumayan ekstrim. Nah, ini juga terlihat unit NPM Mutia Putri Mulia yang berangkat menuju ke perantauan. Dan untuk jalan seperti ini kondisinya ya teman-teman lumayan ramai yang dari arah Kota Padang menuju ke Kabupaten Solo. Nah, ini juga kita melewati tikungan yang lumayan tajam juga ini teman-teman. Yuk kita akan gas tipis-tipis saja ke bawah sana. Mantap ini tikungannya lumayan ekstrim ya teman-teman. Ini kita hunting sebentar di sini, ada unit pariwisata juga dari bawah. Nah, itu kita lihat seperti ini untuk situasi di area si Tinjau Lawi ini teman-teman, di tikungan ekstrim Kota Padang. Jadi ini kita sudah berada di Kota Padang. Perbatasannya yang ada Tugu Bengkuang sama Markisah tadi ya teman-teman. Nah, ini unit Sultan Raya ini. Mantap. Kameraman. Ini dengan jet bus 5 medium. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kita lanjut lagi teman-teman. Rame ini, harus hati-hati. Ini di depan kita ini bekas longsor yang lumayan besar pada waktu itu teman-teman. Sempat membuat lumpuh jalan raya Solo menuju ke Kota Padang ini. Dan alhamdulillahnya pada saat sekarang ini sudah tidak terjadi longsor. Sudah lumayan keras untuk karang yang di sebelah kanan ini teman-teman. Dan ini kita akan masih lanjut lagi perjalanan kita menikmati tikungan ekstrim di sepanjang jalan ini ya teman-teman. Mak Unjua Kelas Gumarang Jaya ini. Bang. Mantap, masih banyak keberangkatan di Sumbar yang kita temukan di hutan Kota Padang ini teman-teman. Dan ini di depan sini kita akan coba masuk ke jalan lama kembali teman-teman. Di sini juga ada panoramanya ini.
Jadi untuk panorama yang di depan ini dibangun di tahun 1910 pada waktu itu teman-teman. Lumayan sangat lama sekali untuk pembangunan panorama di depan ini. Nah, seperti ini untuk keadaan di Jalan Lama di siang hari ini ya teman-teman. Juga banyak yang berjualan di sini dan kita juga bisa memandang Kota Padang dari atas sini. Tapi ini kita tidak berhenti di sini teman-teman, kita hanya lewat saja. Dan ini kita kembali lagi ke jalan utama kembali ya teman-teman. Yuk kita gaskan lagi perjalanan kita. Kita akan menuju ke Kota Padang dulu, setelah itu baru lanjut perjalanan menuju ke Mandeh. Di perjalanan kita menuju ke Mandeh nantinya kita akan bertemu dengan pelabuhan Teluk Bayur teman-teman. Di sana sangat banyak sekali kapal yang akan kita temukan. Dan di sini kita ketahan sebentar seperti ini. Biasanya ada truk yang bermuatan berat yang lagi menanjak ya teman-teman. Nah iya itu. Jadi kalau kita melewati jalan di Sitinjau Lawi ini seperti ini ya teman-teman. Ada truk yang bermuatan berat, jadi yang dari atas pasti ditahan dulu. Dan kalau sudah selesai seperti ini baru kita melanjutkan perjalanan kembali. Jadi seperti ini untuk perjalanan kalau dari Kabupaten Solok menuju ke Kota Padang via Sitinjau Lawi ya teman-teman. Nanti kita juga akan bertemu dengan jalan viral Sitinjau Lawi. Jadi ada tikungan ekstrimnya ya teman-teman. Nah ini juga terlihat ada monyet besar di kiri kita teman-teman. Jadi di sepanjang perjalanan ini juga banyak kera dan monyet ya teman-teman. Jadi ini kita akan terus lanjut lagi ini, sembari pelan-pelan melihat pemandangan keindahan dari alam yang masih sangat terbentang luas ini. Sembari hati-hati juga ya teman-teman, dikarenakan di sepanjang perjalanan ini kita bertemu dengan truk-truk bermuatan berat dan juga jalan yang lumayan ekstrim di sepanjang jalan kita menuju ke Kota Padang, lebih tepatnya menuju ke pusat keramaian Kota Padang. Nah ini kita juga bertemu dengan kemacetan kembali teman-teman. Jadi kalau seperti ini ada truk yang membawa batu bara seperti ini pasti banyak yang ketahan. Apalagi kalau dari arah berlawanan lumayan rame teman-teman, pasti bakalan panjang sekali untuk macetnya. Dan ini kita sudah berada di Taman Bung Hatta ya teman-teman. Sebentar lagi kita juga bakalan sampai di tikungan ekstrim Sitinjau Lawi. Jadi tikungan yang paling ekstrimnya teman-teman. Nah lumayan panjang juga untuk kemacetan di Taman Bung Hatta ini ya teman-teman. Dikarenakan sangat banyak sekali ini truk-truk yang bermuatan berat melewati Taman Bung Hatta ini. Nah dikarenakan jalan lumayan besar, jadi arah kiri ini juga bisa melewati mobil seperti yang di depan kita ya teman-teman. Yuk kita akan pelan-pelan saja ini. Lumayan ramai sekali ini dari arah Solo dan juga dari arah Padang. Sangat ramai sekali. Hati-hati ya Bang Ngebolang, kita gas tipis-tipis saja. Nah ini di depan sini kita bertemu dengan truk bermuatan berat kembali. Jadi harus bersabar dan harus selalu berhati-hati kalau kita melewati
daerah area dari si tinjau lawi ini teman-teman, dikarenakan sangat banyak sekali truk yang bermuatan berat seperti ini. Nah, ini juga terlihat keberangkatan bis yang akan menuju ke Bengkulu ini, Siliwangi antar Nusa teman-teman. Yuk kita lanjut lagi perjalanan kita menuju ke tikungan yang paling ekstrim nantinya, tikungan si tinjau lawi. Alhamdulillah ini kita sudah selesai melewati tikungan yang paling ekstrim di si tinjau lawi, dan juga merupakan tikungan terakhir yang kita lewati untuk menuju ke pusat keramaian Kota Padang. Ini juga terlihat unit pariwisata yang arah ke Kota Padang ya teman-teman, mungkin yang lagi berdharma wisata menuju ke Kota Padang. Dan ini di depan sini nantinya kita juga akan melihat untuk jalan keluar masuk mobil proyek si tinjau lawi ya teman-teman, lebih tepatnya proyek flyover si tinjau lawi. Jadi untuk pintu masuknya berada di bawah sana. Nanti kita akan melihat seperti apa untuk keadaan sekarang ini ya teman-teman. Jadi di sebelah kiri ini untuk jalan keluar masuk mobil proyek flyover si tinjau lawi ini ya teman-teman. Tapi nantinya untuk jalan flyovernya kita juga kurang tahu dari arah mana untuk jalan masuknya. Tapi yang tadi itu untuk jalan kendaraan proyek saja. Dan ini kita akan terus lanjut lagi perjalanan kita menuju ke wisata Mandeh teman-teman. Jadi kita akan melewati Kota Padang dulu. Sekarang ini kita sudah berada di Indah Ruang Kota Padang teman-teman. Dan ini di sebelah kiri juga terlihat untuk bahan baku pembuatan semen Padang ya teman-teman, atau yang lebih dikenalnya Karang Putih.
Jadi ini kita nantinya juga akan melewati PT Semen Padang yang ada di daerah Indah Ruang ini, teman-teman. Seperti itu untuk penampakan bahan baku dari PT Semen Padang. Yuk kita lihat lagi ke depan sana. Jadi sekarang ini kita telah memasuki daerah Indah Ruang. Ini juga terlihat untuk keberangkatan unit Al-Hijrah menuju ke perantauan di Indah Ruang ini, teman-teman. Nah, ini di sebelah kanan kita ini juga terlihat untuk tulisan Indah Ruang, teman-teman. Juga terlihat unit Trans Padang yang berhenti di sana. Jadi untuk Trans Padang awal startnya kalau dari Indah Ruang dari Tugu tadi ya, teman-teman. Dan sekarang ini kita akan gas tipis-tipis saja menuju ke bypass dulu. Dan ini di sebelah kanan kita ini untuk PT Semen Padang ya, teman-teman. Jadi untuk pintu masuk utamanya berada di kanan kita ini. Ini kita akan masih lurus saja menuju ke bypass dulu. Setelah itu baru lanjut menuju ke Pelabuhan Teluk Bayur, teman-teman. Melihat kapal yang sangat banyak sekali nantinya di Pelabuhan Teluk Bayur. Ini juga terlihat untuk keberangkatan bis Sumbar MPM, teman-teman. Mutia Putri Mulia kembali. Dan sekarang ini kita telah sampai di pasar Bandar Buat ya, teman-teman. Jadi untuk pasarnya berada di kanan kita ini. Lumayan ramai juga kayaknya. Mungkin hari ini lagi hari pasarnya ya, teman-teman. Nah, ini juga terlihat unit Al-Hijrah disusul unit MPM sama unit Al-Hijrah. Dan ini di depan sini kita sudah bertemu dengan perempatan bypass Kota Padang, teman-teman. Jadi kita akan ambil ke kiri ini. Kalau ke kanan sana menuju ke Basco City Mall, teman-teman. Dan kalau lurus ke depan sana nantinya menuju ke pusat Kota Padang. Nanti kita juga akan berkunjung ke Basco City Mall, teman-teman. Jadi hari ini kita menuju ke pesisir selatan dulu. Setelah dari pesisir selatan baru kita akan ngadem ke Basco City Mall di sore harinya. Jadi ikutin terus keseruan video kali ini. Kita juga akan mampir nantinya ke Terminal Sago, teman-teman, yang ada di pesisir selatan. Dan di sepanjang perjalanan kita menuju ke Pelabuhan Teluk Bayur, kita juga akan menemukan banyak truk-truk bermuatan berat seperti yang di sebelah kiri kita ini. Dikarenakan di sini pelabuhan, teman-teman, jadi banyak sekali truk-truk yang bermuatan berat seperti ini. Yuk kita let's go kan saja menuju ke Pelabuhan Teluk Bayur dulu. Nah, ini di kanan kita ini kita bertemu dengan pertigaan. Kalau ke kanan sana menuju ke Pantai Air Manis, Pantai Padang, Masjid Al-Hakim juga bisa belok ke kanan sana ya, teman-teman. Menuju ke pusat kota juga bisa belok ke kanan sana. Di sini kita akan bertemu dengan jalan masuk untuk menuju ke Pelabuhan Teluk Bayur. Jadi kita akan belok ke kiri ini menuju ke pesisir selatan. Nanti pulang dari pesisir selatan kita akan masuk ke jalan masuk untuk menuju ke Pelabuhan Teluk Bayur sana, teman-teman. Kita tembusnya ke Jembatan Siti Nurbaya. Tapi untuk perjalanan menuju ke
Jembatan Siti Nurbaya setelah kita melakukan perjalanan dari Mandeh ini teman-teman. Jadi untuk jalan baliknya nanti kita akan melewati jalan masuk ke pelabuhan Teluk Bayur ya teman-teman. Dan di sebelah kanan kita ini Pasar Gawang ini namanya teman-teman. Yuk kita akan melihat ke depan sana. Nanti kita dari sini juga bisa melihat untuk penampakan Teluk Bayur dan juga banyak kapal-kapal yang akan kita lihat di depan sana nantinya teman-teman. Jadi ini di sebelah kanan kita ini sudah pantai ya teman-teman. Nanti kita akan melihat hamparan lautan yang sangat luas sekali. Nah ini di kanan kita ini sudah terlihat untuk hamparan lautan dan di sanalah untuk pelabuhan Teluk Bayur teman-teman. Nanti kita di depan sana akan berhenti sebentar. Wah ini di sepanjang perjalanan kita akan menikmati pesona lautan di perjalanan kita menuju ke pesisir selatan nantinya teman-teman. Jadi bakalan seru sekali ini. Nah ini kita akan berhenti sebentar di sini. Nah sekarang ini kita sudah sampai di Pelabuhan Teluk Bayur ini teman-teman. Jadi seperti ini untuk penampakan pelabuhannya. Jadi ini arah ke pesisir selatan ke kanan kita ini. Nanti kita akan ke pesisir selatan teman-teman. Cukup lumayan ramai ini untuk situasi jalan rayanya. Nah itu banyak kapal yang lagi parkir, lagi sandar apa gimana ini teman-teman kalau kapal di pelabuhan. Seperti ini untuk penampakan pelabuhan di jam 11:37 ini teman-teman. Jadi ini kita persis di pinggir jalannya kita berdiri ini. Ombak tidak terlalu gede di siang hari ini ya teman-teman. Seperti ini untuk keadaan ombak. Nah itu di sana terlihat ombak sedikit saja. Biasanya kalau malam baru agak lumayan kencang ombaknya di sini. Wah biru semua ini, mantep. Yuk kita akan lanjut lagi perjalanan kita. Jalan tidak terlalu lebar kalau arah pesisir ini teman-teman, tapi untuk kendaraannya besar-besar yang lewat sini. Dikarenakan kilang minyak di sini. Nanti kita akan melewati kilang minyak Pertamina. Untuk perjalanan kita menuju ke pesisir selatan akan ditemani dengan hamparan lautan seperti ini teman-teman. Jadi di sepanjang perjalanan kita menuju ke Pulau Mandeh nantinya akan ditemani dengan keindahan lautan seperti di kanan kita ini. Dan untuk keadaan jalan seperti ini menuju ke pesisir selatan ya teman-teman, cukup bagus tapi tidak terlalu besar. Dan untuk kendaraan yang kita temukan di sepanjang perjalanan ini banyak truk-truk yang bermuatan berat, apalagi nanti kita juga akan bertemu dengan silo Pertamina. Jadi untuk mobil Pertamina sangat banyak sekali di jalan ini. Jadi kalau teman-teman melewati jalan Teluk Bayur menuju ke pesisir selatan ini harus selalu berhati-hati teman-teman. Lumayan kecil jalannya dan truk lumayan besar-besar melewati jalan ini. Dan dikarenakan video ini sudah terlalu panjang teman-teman, jadi untuk perjalanan kita sambung di part kedua saja. Jadi nanti kita akan melakukan perjalanan menuju ke Pulau Mandeh dan juga kita akan explore Painan nantinya teman-teman. Setelah dari Painan kita balik lagi menuju ke Kota Padang. Kita akan melewati jembatan Siti Nurbaya dan kita juga akan melakukan sholat maghrib di Masjid Al Hakim.
Selesai kita melakukan sholat di Masjid Al-Hakim, kita juga akan melihat Basco City Mall. Bagaimana untuk keadaan sekarang di Basco City Mall ya teman-teman. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah melihat video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian atau penyebutan nama daerah di setiap perjalanan kita ini teman-teman. Dan mungkin banyak maaf akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.